Berarti ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, ya Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, bukan, tapi lembar ijazah asli. Itu aja orang ini. Sama lembar sama buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak itu sudah kami jelaskan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen-dokumen. Ya, Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen. Jadi mereka katakan, teman-teman di sini mereka katakan yaitu Jokowi. Berapapun bukti dan saksi, Jokowi akan terpatahkan oleh RRT. Maju terus RRT, rakyat mendukung. Penelitian berhak menelajangi dokumen publik Jokowi sebagai pejabat publik, ya. Bukannya hanya saksi kalau benar palsu ijazahnya. Jokowi semua temul-temul kalau perlu dipenjara. Ya. Dibungkus setebal apapun
kalau emang sudah busuk lama juga keciuman dan ketahuan. Ya, tak kapan adili Jokowi makjulkan Gibtan Fufu Fafa. Ya, tangkap Jokowi dan adili kalau terbukti palsu, penjarakan karena bikin gaduh negara Indonesia. Ya, kalau ijazahnya terbukti palsu, saksi yang melindungi ijazah palsu harus dihukum juga. Ya, level terendah sebuah lembaga pendidikan bersamanya para pembohong di sana. Ya, Jokowi dan Rektor UGM wajib dijebloskan ke penjara bikin gaduh dengan ijazah palsu. Ya, betapa rendahnya martabatnya para penjabat UGM yang melindungi Jokowi yang sudah jelas dan nyata tidak punya ijazah. Ya, barang busuk makin disembunyikan makin berbau. Ya, tangkap OVA selama ini membohongi rakyat Indonesia karena pembohong demi melindungi Jokowi. Ya, pejabat pegang amanah diberbohong wajib dipenjarakan demi rakyat Indonesia. Ya, ayo rakyat Indonesia, kita dukung para penjuang kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Ya, tetangga lulusan tahun 1980 di Solo, SMPP belum jadi SMA. Ya, yang selalu melindungi ijazah palsu Jokowi dan selalu membelanya harus ditangkap semuanya, kirim ke Nusa Kambangan agar rakyat puas dengan kinerjanya para penegak hukum. Kalau Kapolri itu tidak bisa diharapkan untuk bisa menegakkan hukum yang benar. Ya, semoga Jokowi Direktur UGM secepatnya masuk BUI. Ya, pernyataan Rektor UGM Ova Emilia ternyata hanya pernyataan palsu atau bohong. Agustus tahun 2025 menyatakan Jokowi lulus 5 November tahun 1985, di wisuda 9 November tahun 1985, 28 November tahun 2025 menyatakan Jokowi lulus 23 Oktober tahun 1985. Dua pernyataan rektor itu jelas salah, karena jika lulus 5 November 1985 tidak mungkin di wisuda 19 November tahun 1985. Paling tidak 1 S atau 2-3 bulan nunggu wisudanya. Jika lulus tanggal 23 Oktober 1985 juga lebih ngawur lagi, karena tanggal ijazahnya 5 November 1985. Mecle ngomongnya pun sudah kesalahan fatal. Treves akibat dipaksakan bela Jokowi. Kalau hingga bela diancam masuk penjara karena kasus rep 29 miliar. Preskim hanya menyatakan identik, bukan asli ijazah bikian pasar pramuka juga identik kloh, apalagi bayar mahal. Omongan wening bahannya kopi pasti omongan Ova Emilia bohong kuadrat. Ya, Pak RRT terus semua semangat beratas bajingan penghancuran negara Mulyono, keluarga dan kelompoknya. Pak RRT, saya terus mendukung Anda, Pak. Ya, gila ini, winning 11, 12, Ova lampir bohong, kok bisa runtuh ini?